ada botolnya, ada sumpunya, di dalam botol ada minyak tanah. Hidup manusia ini, kata beliau, di dalam botol itu ada minyak. Sepanjang minyak itu masih ada, sumbu yang dihidupkan dengan api akan terus menyala. Tapi manakala nanti minyak sudah mulai habis, berkurang, keringlah yang di botol, tinggal yang di sumbu. Api pun mulai mengecil, lama-lama dia menjadi padam. Manusia hidup karena ada ruhnya. Masih di situ ruh ibu? Kalau yang tidur hampir dingin. Ruh kita, usia kita, ruh tidak pernah mati. Yang mati Bapak Ibu jasad. Dia mati karena ditinggalkan oleh ruh. Botol gak pernah mati dia, karena memang mati. Gak ada nyawanya botol. Api yang dihidupin mati karena minyaknya sudah habis. Usia yang kita lalui, kalau usia ibu, usia bapak tercatat di Lauhil Mahfuz 72 tahun. Itu usia makin banyak dilalui, makin dekat kita kepada batas akhir kehidupan. Makin dekat, seperti api tadi, seperti lampu tadi, mulailah mengecil, akhirnya padam. Kita ini disebut Allah dalam Al-Quran, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha'u wa huwa al-'alimul qadir. Allah ciptakan kita, lahirlah dari rahim masing-masing ibu kita dalam kondisi lemah. Sehebat apapun bapak ibu hari ini, tidak ada ibu-ibu yang dilahirkan pakai jilbab. Tidak ada bapak-bapak lahir sudah punya jam tangan. Lahir kita dalam kondisi lemah. Tidak ada sehelai benang di tubuh kita. Dikasih Allah dua bola mata itu pun belum bisa melihat. Dikasih Allah dua kaki pun belum bisa dilangkahkan. Maka Allah sebut min dha'fin, dalam kondisi lemah. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian hari berganti pekan, pekan berganti bulan, 9 bulan, mulailah si anak bisa berdiri, mulailah bisa jalan, mulailah bisa ngomong. Lama-lama marah pun bisa dia sama emaknya karena nggak dikasih makanan atau minum.
Sampai kemudian anak-anak itu punya anak itu menikah, kuatlah dia dibuat oleh Allah. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah. Lalu Allah jadikan manusia yang kuat tadi, badannya tingginya 169 cm, kuat dan gagah. Kalau dia jalan dipikir orang tentara, rupanya Satpol PP. Kuat, tapi kekuatan itu nanti akan berakhir dengan kembali menjadi lemah. Wajaibah kata Allah, dan kami buatlah di kepalanya itu bertebaran rambut yang awalnya hitam menjadi putih. Itulah ubat. Udah berubah Bapak? Belum. Saya Ustaz bukan lagi di kepala ubat. Kumis itu pun dah berubah. Jenggot itu pun berubah. Lampu yang tadi ketika baru dimasukkan minyak dihidupkan, apinya belum begitu terang. Kecil itu awalnya kalau kita sentuhkan dengan manjis. Naiklah minyaknya, kemudian dia menjadi terang. Tapi minyak bukan bertambah, lama-lama berkurang, mulai mengecil, akhirnya padam. Kita ini kata Imam Al-Haramain seperti itulah Bapak. Tidak ada manusia yang hidupnya abadi. Tidak ada manusia yang tidak merasakan kematian. Tinggal waktunya saja yang berbeda. Kadang istrinya duluan, terkadang keluarga yang lain suami duluan, kadang sama-sama meninggal dunia kecelakaan di kilas kereta api. Semua itu sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau sepeda motor itu tidak ada cakram, tidak ada rem, mudah-mudahan banyak korban di Kota Medan yang meninggal dunia bawa sepeda motor. Tapi karena ada cakram, ada rem, dia bisa berhenti kapan berhenti. Dia bisa kencang kemudian menjadi pelan karena ada rem. Hidup ini ada cakramnya dalam ilmu tasawuf, yaitu ingat mati. Ada orang mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, sudah ada di ATM-nya 8 triliun, tapi tetap juga dia tidak berhenti untuk mencari. Kapan dia berhenti? Alhaakumut takabur. Apa samanya? Hatta zurtumul maqabir. Alhaakum. Kalian tidak sadar kata Allah, sudah melalaikan kalian semua at-takatsur, harta yang baik. Alha melalaikan. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Kehidupan di dunia ini adalah
lahun wa la'ibah. Kelalaian dan segala gurau permainan. Alhaakum at-takatsur. Kalau dalam bahasa Arab, susunan kata isim, fi'il, huruf. Ada kata dalam bahasa Arab isim, fi'il, huruf. Ketika ada fi'il, itu susunannya fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Perbuatan yang memperbuat, lalu objek yang menjadi sasaran perbuatan. Tapi ketika itu dirubah oleh Allah, susunannya perbuatan, kemudian objeknya, lalu pelakunya. Ini kata ulama bahasa menunjukkan yang diucapkan itu ada pelajaran penting yang harus betul-betul disadari. Alhaakum at-takatsur, fi'il, maf'ulun bih, lalu kemudian fa'il. Di situ ada penekanan makna. Hei manusia, kata Allah, harta telah membuat kalian lalai. Seharusnya fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Ini fi'il, maf'ulun bih, lalu kemudian fa'il. Harta yang banyak telah membuat kalian lalai, hai manusia. Kalian harus hati-hati. Ada peringatan di situ. Hati-hati, bukan dilarang kita memiliki harta. Sayyiduna Abu Bakar punya harta yang banyak, Sayyiduna Utsman punya harta yang banyak, Abdurrahman bin Auf punya harta yang banyak, banyak sahabat yang kaya. Tapi di situ ada ingat-ingat yang disebut oleh Allah, hati-hati. Karena orang yang sudah mabuk, orang yang sudah menjadikan dunia sebagai orientasinya, maka harta itu akan membuat dia lalai. Dia tidak akan berhenti hatta zurtumul maqabir, sampai kemudian zurtumul maqabir, kalian ziarah ke kuburan. Apa maksudnya? Tidak berhenti kalian mencintai harta, dan harta membuat kalian lalai, rakus kalian dengan harta sebelum ajal menjemput kalian. Itulah maksudnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika seseorang sudah punya uang 8 triliun, dia makannya cuma lontongnya pahit. Itu pun lontongnya telur ayamnya satu. Minuman dia sesekali kopi. Usianya sudah 70 tahun. 8 triliun itu kan sesuatu. Nggak usah segitu dah. Lebih dari cukup, sama turunannya dan cukup ya. Tapi memang Allah sebut tak akan berhenti keinginan itu hatta zurtumul maqabir, sampai yang menghentikannya adalah kematian. Ketika sudah diumumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal wa'odon. Ada di sini orang, ada namanya itu? Ada. Alhamdulillah. Jangan sempat ada. Ceramah saya, jangan Bapak Ibu panggil anak cucu ucok, karena ucok itu artinya umur cukup otak kurang. Habis saya ceramah datang moderator, Ustaz, Bapak yang tanya tadi namanya ucok itu kan? Asli namanya ucok. Tadi ada di sini namanya wa'odon. Begitu meninggal wa'odon, dia sedang perkara dengan orang, selesai perkaranya. Karena dia yang salah. Gak ada yang mau melanjutkan perkara. Dia yang rakus dengan tanah orang.
Yang menghentikan tidak bisa presiden, yang menghentikan tidak bisa gubernur, bupati, camat, lurah, apalagi kepling. Yang menghentikan dia kematian. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam mengarungi hidup ini haruskah kita memahami sebagaimana dikaji dalam ilmu tasawuf, yang menjadi cakra, yang menjadi kontrol bagi kita adalah dzikrul mauti. Dalam mengarungi kehidupan ini, ingatlah selalu yang namanya kematian. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut berulang kali di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Surah Al-Anbiya ayat 35. Setiap nafsin, diri manusia, dha'iqatul maut, pasti akan merasakan kematian. Kullu syai'in halikun illa wajhah, lahul hukmu wa ilayhi turja'un. Surah Al-Qasas ayat 88. Kullu syai'in, segala sesuatu, termasuk kita manusia, halikun, akan binasa, illa wajhah, kecuali Zat yang maha kuasa, yang menciptakan segala yang ada, persandaran semua yang ada, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahul hukmu wa ilayhi turja'un. Semua ketetapan milik Allah, semua yang ada kembali kepadanya. Ada yang dari Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Katakanlah, kematian itu yang kalian mencoba lari dari. Kata Allah, Muhammad, katakan kepada mereka, sesungguhnya kematian yang kalian semua mencoba untuk lari darinya. Seolah bisa mengelak dari kematian. Fa innahu mulaqikum, sesungguhnya pasti dia akan mendatangi dia. Kematian tidak bisa kita elakkan. Ada yang mencoba lari ke luar negeri. Begitu dia lari ke luar negeri, ternyata malaikat Azrail sudah di sini. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, meskipun di dalam benteng yang kokoh, takkan bisa kita lari dari kematian. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, lalu kalian nanti akan dikembalikan ke alam ghaib wasyahadah, di mana semua nanti di sana akan tersingkap dengan sejelas-jelasnya. Kalau hari ini kita masih bisa menyembunyikan aib kita ke orang, masih bisa kita sembunyikan sehingga orang tidak tahu rahasia kita, masih bisa kita sembunyikan kalau sebetulnya kita benci dengan dia, masih kita disembunyikan, masih kita sembunyikan seolah setiap amal yang kita lakukan ikhlas, padahal sesungguhnya tidak. Nanti akan terlihat semua. Hari ini di dunia tempat kita bersandiwara, yang paling pandai bersandiwara, dia akan banyak mendapatkan pundi-pundi dunia. Tapi ingat,
sinetron akan berakhir walaupun episodenya sampai 900. Ibu pernah nonton sinetron? Pernah? Dulu atau sekarang sampai hafal di lagu menangis Indonesia selalu nangis, pasti berakhir sinetron. Nanti kalian akan melihat semua yang kata Allah. Wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Apapun yang kalian lihat nanti di akhirat kata Allah akan terlihat dengan jelas. Catatan tidak bisa disembunyikan dari apa yang pernah kita lakukan. Kalau hari ini semua bisa kita rekayasa baik di dunia ini, yang masih hidup aja bisa dibuat orang ada akte matinya, bisa dibuat yang hidup jadi mati. Apa yang tak bisa dirubah? Wajah ibu yang sudah 60-an ini bisa dirubah seperti 17 tahun, walaupun jalannya reot. Semua bisa. Itulah dunia. Dunia ini mampu sandiwara. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Nanti malaikat maut, malaikat Azrail, sebetulnya walaupun yang sering kita sebut Izrail, tapi dalam kitab Fathul Majid yang paling tepat di Fathil Ain Azrail. Cuman karena semua orang sudah sering menyebut Israel, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Yang penting kalau misalkan ada orang bertanya mana yang lebih tepat bacaannya, Israel atau Azrail, yang paling tepat Azrail. Nanti bisa masuk penjara itu kalau ditukar lagi. Nyanyi ibu di rumah, tapi direkamnya live stream. Bila Azrail kena tutup. Kenapa dirubah-rubahnya lagi? Bila Israel datang memanggil, jasad terkujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, dan seterusnya. Ingat lagu-lagu itu, lagu-lagu orang dulu bermanfaat didengar. Ada pesan setiap lagu, sampai kepada lagu yang dulu lagu-lagu dangdut pun kalau direnungi ada artinya. Andai aku bulan, andai aku bintang. Dijawab sama perempuan, laki-laki. Aku yang jadi langitnya. Andai aku syair, andai aku musik, aku yang jadi lagunya. Sama-sama kita berdua katanya. Jadi ada. Sekarang coba dengar Sambalado. Apa arti lagu itu? Sambalado dinyanyikan. Ya namanya sambal pedas gitu kan. Orang dulu membuat seni, bagaimana melalui seni itu ada pesan. Masak sendiri, makan sendiri, cuci baju sendiri, tidurku sendiri. Masih ingat Bapak lagu itu? Oh, lagu itu waktu itu masih kencang lagi Bapak Ibu larinya kan? Itu sebetulnya pesan juga. Kalau hidup ini nanti akan sendiri. Semua waktu hidup istri disediakan semesti. Nanti ada masanya, tinggallah suami. Kalau sudah tinggal suami, ya masak. Cobalah pelajari masak sendiri, makan sendiri. Kalau sebelumnya disuapin sama istri, semua akan berubah. Asam di gunung, garam di laut, dalam tempurung bersatu juang. Itu memang betul.
Kalau sudah jodoh, tak akan kemana. Asap itu tumbuh di gunung, garam itu diolah dari lautan, di dalam piring bisa menyatu. Itu artinya jodoh tak akan kemana. Wahai anakku, serius engkau belajar. Kalau si anu jodoh, pasti kalian jadi menikah. Jangan sekarang pacaran setiap malam mingguan ke Brastagi, nanti masuk angin. Jadi ada pesan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malaikat maut, malaikat Azrail, dia sudah tahu siapa yang akan meninggal dunia dan remote-nya sudah ada sama dia. Tidak bisa kita lari, pasti akan terjadi. Saya sehat, Ustaz jangan takut-takut di saya. Saya setiap Ahad orang ngaji di Masjid Baitul Sholihin, saya olahraga tiap Ahad. Itu yang di Masjid Baitul Sholihin, begitu habis ngaji bangkinya aja susah. Saya kuat. Jangan anggap orang yang sehat kuat, tidak mati. Olahraga sebab menjadi sehat, iya, tapi jangan heran. Ada di jalan amal, kalau dia libur naik sepeda kencang, sehat dan bugar, diperiksa tak ada penyakit, sehat. Tapi dia pun terkejut dan heran. Tiba-tiba satu ketika dia langsung kena sakit jantung. Sampai sekarang habis badan, timbangan jauh berkurang. Olahraga, sehat, bulu tangkis semuanya. Begitu, jangan Bapak yang suka olahraga berhenti olahraga. Usaha supaya sehat itu bagian dari syariat. Tapi jangan ada anggapan kalau sehat tak akan mati. Jangan. Itu yang senang-senang itu, yang menjadi panduan senang, mati juga dia, mati juga. Malah yang buat musiknya itu gak ikut senang, dia gak mati, duluan mati yang senang. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tetap siapapun kita, bagaimanapun kondisi hidup, dimanapun berada, yang namanya malaikat Azrail, ketika sudah sampai waktu si anu, dia akan remote lewat. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dalam surah Luqman ayat 34. Diri kita ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah enggak tahu. Maka taksibu ghadan, hari Senin besok apa yang akan kita kerjakan, tidak akan tahu kita secara pasti. Tapi kalau setahunnya akan datang, bahkan 5 tahun ke depan, program kita, agenda kita bisa dari sekarang kita siapkan. Tapi apakah realisasinya itu jadi? Itu tidak tahu. Tidak tahu. Dalam rencana, kita punya rencana, tapi kepastiannya hanya Allah yang tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Diri kita ini Bapak Ibu, tak ada yang tahu. Bi ayyi ardin, di bumi ini daerah mana kita tamut akan mati. Apakah di kampung halaman pas pulang kampung nanti, atau di tempat kita sekarang ini di mana domisilinya, atau bisa jadi nanti kunjungan keluar kota di sana lewat, ataukah nanti kita pas berangkat umroh di sana langsung kemudian terjadi kematian pada diri kita. Tak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Ada orang yang sudah menyiapkan kuburannya di kampung,
Sudah dikosongkan kiri kanan, sudah ada jenazah, ini dikosongkan. Kenapa? Ini untuk kuburan nenek ini. Ternyata dia meninggalnya tenggelam di lautan. Mau di mana lagi dikubur? Berapa orang yang tenggelam di Danau Toba sampai sekarang nggak bisa diambil? Jadi tak ada kita yang tahu di mana tempat kematian kita. Terus apa pesannya? Ingatlah terus mati. Kalau nanti sedang maksiat, takutlah kalau nanti pada saat itu meninggal. Kalau nanti ke tempat liburan, batasi aktivitasnya, jangan sempat maksiat. Kalau nanti saya di situ meninggal, bagaimana kondisi mati? Ada yang suka mandi ke kolam renang. Dia tidak tahu kalau di kolam renang itu campur semua laki perempuan. Berapa orang yang mandi ke kolam renang itu? Kalau diduga buat 99% semua yang mandi di situ. Jadi kalau misalkan kita berenang di kolam renang, di tempat itu banyak kemaksiatan, pikir-pikir, nanti kalau saya mati di sini macam mana? Tiba-tiba mati mengamuk, yang angkat bule, yang angkat orang yang maksiat. Nah, kalau begitu batasi. Kalau sudah tahu di sana itu tempat tidak baik, kaki jangan ke situ. Kalau di sana ada pengajian, datanglah ke situ. Walaupun awalnya malas, nanti mana tahu dari setengah jam, 1 jam Ustaz itu ceramah, ada 2 kata yang membuat kita tersentuh. Datanglah ke sana. Kalau mati di situ, mati dalam kebaikan, didoakan oleh malaikat. Itulah yang harus kita pikirkan. Jangan sempat matinya di tempat maksiat. Karena tidak ada kita yang tahu di mana kita meninggal dunia. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kita diciptakan Allah dari saripati bumi. Ada saripati tumbuh di mana? Di bumi. Malah akhirnya di tanah. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab thumma idza antum basharun tantashirun. Di antara tanda kekuasaan Allah yang harus kita renungkan, bahwa kita diciptakan dari tanah. Kembalilah ke awal. Manusia pertama Nabi Adam. Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Kita semua ini turunan Nabi Adam. Walaupun sekarang ada orang Aceh, ada orang Jawa, ada orang Melayu, ada orang Batak, ada orang Karo, jangan menganggap kalau si Anu bukan cucu Nabi Adam. Sama kita, satunya hukum kita. Walaupun belakangan ada yang Siregar, ada yang Nasution, semua kita samanya hukum kita. Siapa? Nabi Adam. Maka disebut Allah, dia dari tanah, istrinya dari tulang rusuknya, min dilah kata Nabi, summa idza antum basharun tantashirun, dari dialah di bumi ini manusia bertebaran. Itu anak cucunya. Maka Allah mengingatkan, hei manusia, kalian dari tanah, maka nanti kalian akan dikembalikan ke tanah. Nanti juga akan diterbitkan lagi, dimunculkan, dihidupkan kembali dari tanah. Maka ibu pulang nanti dari sini menuju rumah, pikir-pikir setiap melangkah. Yang kita pijak itu tanah, walaupun di atasnya ada aspal, sebetulnya di bawahnya itu ada tanah. Kata tanah, hei yang melangkah, tadi saat mengaji engkau tidur,
Sekarang pas melangkah, ku tengok langkah seolah tak lagi menyadari satu saat nanti engkau akan masuk ke dalam saya, katakan. Kalau engkau tidak berpikir, setiap langkah justru dengan repetan dan ribahan, rasakan nanti akan menjepit engkau sesakit-sakitnya di dalam tangan. Itu makanya setiap kita melangkah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itulah maka disebut oleh Nabi, wa yamshi ila sholati sadaqah. Dari rumah menuju Masjid Baitus Shalihin ini, setiap langkah itu jadi sedekah. Langkah yang bagaimana? Kalau niatnya enggak benar, di perjalanan menghibah dan lain sebagainya, ucapannya tidak ada baiknya, bukan lagi sedekah. Itu menjadi tanggung jawab nanti di akhirat. Tapi kalau misalkan niat yang baik, itulah langkah menjadi sedekah. Makanya kalau rumah ibu yang dekatnya ke masjid ini, jangan langsung ke masjid, pulangnya cari yang paling dekat. Kalau berangkatnya, kalau bisa ke asrama aja, ada kelok-kelok dan sini jalannya supaya banyak langkah. Kalian akan kembali ke tanah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut, "Aktsiru min dzikril maut." Hei manusia, hai umatku, hai kekasihku, kata Rasulullah. Nabi sayang kali sama kita. Belum lahir kita sudah diingat Nabi. Tapi sayangnya kita lupa sama Nabi. Padahal dalam hadis, tidak sempurna iman kalian, katakan, hatta akuna ahabba ilaih. Hatta akuna ahabba ilaih. Sampai saya lebih dicintainya daripada anaknya dan daripada kedua orang tua. Ibu sayang sama cucu ibu, sayang bu, sama anak, sama suami. Mana lebih sayang, ibu cucu atau suami? Udah mulai bingung menjawabnya. Kadang kita lupa Nabi kalau sudah mencintai suami, lupa Nabi kalau sudah mencintai cucu dan anak. Apa tanda lupanya? Tanda seseorang itu lupa ke Nabi. Nabi disuruh oleh Allah supaya menyampaikan bagaimana kita ini sholat. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana melihat saya sholat. Siapa yang melihat Nabi sholat? Sahabat. Siapa yang melihat sahabat sholat? Tabi'in. Siapa yang melihat tabi'in sholat? Tabi'in, tabi'in, wa tabi'in, tabi'in, wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, sampai hari ini. Ternyata kita kadang-kadang saking cintanya ke pasangan, saking cintanya dengan keluarga, bisa tinggal sholat. Itulah tandanya kita lebih mencintai selain Nabi, anak, pasangan, cucu, ketimbang Nabi. Kata Rasul, tak sempurna imannya. Jadi Nabi sangat cinta sama kita. Pantaskah orang yang mencintai kita, orang yang menyayangi kita, dialah pemegang kunci syafaat di akhirat. Kalau dia tidak membuka syafaat, tak ada yang bisa menolong dengan izin Allah. Dia ingat sebelum kita lahir, pantaskah setelah kita lahir jumpa kita dengan orang itu? Tentu tidak. Apa kata Rasul? Aktsiru min dzikril maut. Hei umatku, kalian perbanyaklah mengingat kematian, ingat mati. Fa innahu yumahhisu dzunuba. Mengingat mati itu menghapuskan dosa. Ingat mati aja bisa dosa terhapus.
Kenapa? Ketika ingat mati, mau maksiat ingat mati, gak jadi. Gak jadi. Sudah maksiat ingat mati, beristighfar, mohon ampun ke Allah, hapus. Jadi ingat mati melahirkan banyak kebaikan. Makanya jangan diremehkan pikiran. Itu kan semua cuma di pikiran. Jangan. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Manusia itu ada pikirannya, ada hatinya, tapi tidak digunakan. Manusia itu kata Allah matanya ada, tapi tidak digunakan untuk melihat yang meridhoi. Telinganya ada, tapi tak digunakan mendengar yang kucintai. Kalau begitulah orangnya, ulaika kal an'am, miriplah mereka dengan hewan ternak. Sebulan lagi banyak permatian di masjid ini domba. Berarti apa itu? Kurban. An'am, lembu, kerbau, domba, itu disebut dengan an'am. Kenapa disebut dengan an'am? Karena banyak nikmat yang didapat dari hewan tersebut. Dagingnya, susunya, kulitnya, semua bisa dimanfaatkan oleh kita manusia. Ternyata manusia yang malas berpikir, manusia yang menggunakan matanya melihat untuk yang tidak baik, manusia yang suka mendengar yang tak bermanfaat, kata Allah, bukan kata ustaz, bukan kata manusia. Allah yang berfirman, ulaika kal an'am, manusia seperti itu kal an'am, laksana lembu, kerbau, domba. Ibu masih sanggup makan lembu? Hebat kali. Lembu aja dimakan, dagingnya ya. Baru Allah, tapi Allah tekankan lagi, lebih sesat lagi manusia seperti itu daripada lembu. Kita tidak tahu sejarah hidup lembu yang kita kurbankan di masjid ini. Siapa orang tuanya nggak tahu. Dan panitia nggak usah mencari-cari akta lahir lembu. Nggak usah tanya-tanya mana ayahnya siapa. Ini apa marga lembu ini? Nggak usah. Bisa jadi lembu yang kita kurbankan itu, sebelum dia ditangkap, mau makan sayur orang, masuk ke ladang orang, tentu dia harus mempertanggungjawabkan itu seharusnya. Tapi ternyata tidak. Lembu mati, berakhir semua, gak ada tanggung jawab bagi lembu. Yang punya lembu tetaplah kan. Tapi kita manusia ini, apakah mati selesai semuanya? Jangan. Jepang termasuk populasi manusia paling tinggi bunuh dirinya. Mengapa mereka bunuh diri? Ketika ada masalah, lari ke bunuh diri. Karena mereka menganggap bunuh diri mati. Setiap yang mati berarti bahagia bertemu dengan Tuhannya, masuk surga. Tidak begitu. Kata ulama, al-mautu laisa nihayatan insan. Jangan dianggap mati itu berakhir semua. Tidak. Kama yadhunnu ba'duhum, sebagaimana banyak orang yang menduga demikian. Bal akan tetapi huwa bidayatul haqqi
bihayatihil haqiqiyatil abadiyah. Tapi mati itu adalah pangkal. Begitu meninggal seseorang, berarti dia hidup di awal, di pangkal untuk mengalami kehidupan yang sebenarnya. Tidak ada tipu-tipu, tidak ada nakal-nakal lagi kalau sudah meninggal dunia. Al-abadiyah, dan itu kehidupan yang selama-lamanya. Makanya jangan ada orang yang kepingin mati, sedikit-sedikit mau mati. Dilarang dalam hadis. Jangan kalian menginginkan kematian kalau gara-gara urusan dunia, karena cekcok sedikit sama suatu. Kalau begini tidak mati, mati karena sedikit-sedikit mau mati. Boleh. Kalau mau mati, berdoa supaya mati, itu urusan agama yang terancam. Itu sudah mati. Ya Allah, isi hidup ini dengan fitnah, agama bisa terancam dengan lingkungan ini. Kemana saya tak bisa lagi? Ya Allah, kalau ini menurut Engkau lebih baik bagi saya, terus hidup saya, jaga iman saya. Tapi kalau lebih baik bagi saya daripada hidup di lingkungan ini bersama dengan orang-orang yang jauh dari begini, kata saya, itu baru boleh. Ini baru sedikit-sedikit ada masalah sama kita. Ya Allah, matilah saya. Itu namanya orang ustaz. Jangan. Nabi ingat mati, karena ingat mati melahirkan hal dosa terhapus karenanya, wa hidup di dunia, dan di kita menjadi terkondisikan menjadi arti itu apa? Kita sebetulnya munafik orang dalam kita. Saya tidak ingin lagi dunia ini, saya hanya akhirat. Mana betul itu? Itu nggak betul. Kalau masih hidup di dunia, supaya dia ikut dia ya. Tempat ustaz 2 jam nggak dikasih buah, lepas dia. Jadi meninggalkan dunia. Kalau ada orang mengajarkan bapak ibu kita jangan pernah dekati dunia, berarti itu ajaran menyesatkan. Bagaimana mau meninggalkan dunia? Artinya jangan pernah sentuh yang orang kita di dunia. Tapi bagaimana sebut itu diartikan? Tinggal di dunia, mencari harta disuruh dalam agama, berusaha disuruh dalam agama. Zuhud itu jangan buat harta yang dimiliki sebanyak apapun, justru lengket selalu di dalam hati. Itu ibu itu. Ada harta